dan telaah yang sudah dilakukan oleh BPK yang dituangkan dalam buku 1, buku 2, dan buku 3, laporan hasil pemeriksaan HP BPK, kami memberikan catatan yang perlu diperhatikan, dijelaskan, ditanggapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Yang pertama, fraksi PKS melihat tingkat kementerian pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal pendapatan pada APBD menunjukkan tren yang menurun. Berdasarkan data yang tersaji terlihat persentase tingkat kemandirian daerah menurun dari 2017 sampai dengan 2019. Di mana pada tahun 2017 tingkat kemandirian ada di 15,62%. Tahun 2018 13,26% dan tahun 2019 12,24%. Jadi tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Kuningan terhadap pemerintah pusat di antara tahun 2017 dan 2019 secara rata-rata masih di atas 75%. Fraksi PKS menyesalkan mengapa rasio kemandirian daerah terus menurun. Oleh karena itu, fraksi PKS meminta penjelasan dari pemerintah Kabupaten Kuningan terkait hal ini. Kedua, dalam hal tema pembangunan yang diimplementasikan pada tahun 2019 yang mengacu pada RKPD 2019 yaitu memacu produktivitas dan pemberdayaan masyarakat yang akan bermuara pada pemantapan peran daerah dalam pembangunan regional nasional. Salah satunya terfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Namun pada realita yang terjadi saat ini, Kabupaten Kuningan masih menduduki peringkat kedua kabupaten termiskin di Jawa Barat. Mohon penjelasannya. Ketiga, pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2019 yang telah diterima oleh kas daerah sebesar 301,4 miliar, realisasi ini hanya tercapai 86,94% dari nilai PAD yang direncanakan. Berdasarkan rincian PAD secara keseluruhan, terlihat tidak mencapai target, dan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2018 terjadi penurunan sebesar 1,8 miliar. Fraksi PKS menyayangkan dan meminta penjelasan atas terjadinya penurunan di sektor pendapatan asli daerah ini. Keempat, berdasarkan rincian penerimaan pajak daerah dianggarkan sebesar 90,85 miliar dengan realisasi sebesar 93,71 miliar. Secara agregat terlihat mengalami kenaikan sebesar 103,12%. Meski demikian, tidak seluruh akun pajak melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Dengan pelambauan target tertinggi, realisasi penerimaan pajak mineral logam dan bantuan sebesar 152,53% atau melebihi target sebesar 315 miliar 185 juta. Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi terbesar realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 adalah pada realisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 29,6 miliar. Apabila dibandingkan realisasi pada tahun 2018 terjadi kenaikan 6,01%. Untuk hal ini, PKS mengapresiasi dengan baik capaian tersebut dan meminta peran pemerintah daerah untuk mempertahankan, meningkatkan raihan dari pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran berikutnya. Kelima, untuk pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, fraksi PKS meminta pemerintah daerah agar lebih serius mengelola PDAU dan PTAKM sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk penerimaan pemerintah Kabupaten Kuningan. Mohon tanggapan. Keenam, fraksi PKS meminta kejelasan terkait penggunaan dana intensif. Fraksi PKS meminta kejelasan terkait penggunaan dana insentif daerah tahun anggaran 2019 dan mengapa di tahun anggaran 2018 dana insentif daerah tidak masuk di penerimaan pemerintah Kabupaten Kuningan. Ketujuh, dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana kapitalisasi diketahui hal-hal berikut. A. Pencatatan piutang atas kemajuan klaim dana non-kapitasi dan sejenisnya pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum ditetapkan dalam kebijakan akuntansi. B. Upaya penagihan klaim dana non-kapitasi oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal. C. Pendapatan pembayaran dana non-kapitasi dari BPJS. Pendapatan pembayaran dana non-kapitasi dari BPJS Kesehatan belum sepenuhnya diterima dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan di puskesmas.
Fraksi PKS meminta kejelasan dari